Kak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya di hari Minggu ini. Di sini sebenarnya aku cuman mau basa-basi doang sih, ngobrol sama kalian. Sama mau ngasih gambaran buat PB PAM ke depannya. Nah, di sini teman-teman udah mulai coba baca SOP-nya nggak? Baca sekilas, Pak. Udah baca, Mbak? Ini masuk nggak? Ya. Udah masuk atau belum ya? Udah kelihatan, Mbak? Udah kelihatan, Mbak. Udah, oke. Jadi di SOP ini tugas kalian timeline-nya tuh sebenarnya ada di sini. Nih jadwal delivery asistensi. Jadi buat minggu pertama ini kalian membuat laporan bab 1 sampai bab 3. Nah, sebenarnya bab 1 sampai bab 3 ini boleh copy dari TA kakak tingkat. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada di daerah Semarang, bisa ke Taman Baca, itu ada skripsinya Mas Iman. Nah, itu bisa di-copy kalau mau. Kalau misalnya mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Atau mau kopas dari cutting juga nggak apa-apa. Untuk sistematikanya, format laporannya kayak gini. Sama sih kayak tugas-tugas sebelumnya, cover, halaman pengesahan. Nah, untuk SOP ini, tolong ini ya, disesuaikan sama SOP buat sub sama sub-sub babnya. Kayak di bab 2 ini. Bab 2 ini kan banyak banget ya. Nah, ini tetap harus disesuaikan sama SOP ini untuk sub-sub babnya. Jadi, kalaupun misal teman-teman nanti mau kopas dari laporan cutting, nah itu diperhatikan lagi nih sub-sub babnya apakah udah sesuai dengan SOP atau belum. Untuk yang sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak, di tampilan share screen kok laporan TA-nya Mbak Nurul ya? Astagfirullah, maaf. Oh, aku tahu caranya berarti. Udah masuk? Udah, Mbak. Maaf. Tadi salah. Aku ulangin lagi ya. Jadi untuk di SOP ini nanti teman-teman bisa lihat timeline yang harus dikerjain itu ada di sini. Nah, harusnya di minggu pertama ini kita buat laporan bab 1 sampai bab 3. Nah, di bab 1 sampai bab 3 ini teman-teman bisa copy dari TA-nya kakak tingkat. Jadi kalau misalnya ada di daerah Semarang itu bisa ke Taman Baca, di perpus itu ada TA-nya Mas Iman. Nah, itu bisa, atau teman-teman mau kopas dari tugas cutting juga boleh. Tapi perlu diperhatikan bahwa sub-sub babnya itu harus disesuaikan dengan SOP. Semisal di bab 1 kan ada 4 subbab. Nah, terus di bab 2 ini sih yang banyak ini harus disesuaikan juga. Jadi semisal teman-teman nanti ngambil dari tugas cutting itu harus disesuaikan sama sub-sub bab yang ada di bab 2 ini. Terus nanti di bab 3 ini nanti aku jelasin lebih lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu atau belum? Belum, Kak. Oke. Jadi untuk di bab 1 ini kan latar belakang. Nah, ini kelihatan nggak PDF? Kelihatan. Nah, jadi sebenarnya ini intermezzo aja sih. Sebenarnya kalau misalnya latar belakang itu nanti teman-teman buatnya itu 1 halaman lebih ya. Jangan kayak punya aku. Punya aku itu nggak nyampe 1 halaman. Karena latar belakang yang baik itu sebenarnya 1 halaman lebih.
Dan isinya tentang apa sih? Jadi sebenarnya isi latar belakang itu adalah permasalahan kenapa teman-teman mau ngerencanain bangunan air bersih gitu. Jadi misalnya karena air itu kebutuhan utama manusia, terus misalnya manusia itu jumlah kebutuhan airnya meningkat sebanding dengan perjumlahan penduduk. Kayak punya Zizi nih, ini bagus nih latar belakangnya. Jadi dia bilang dulu air itu kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Terus juga nih, meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan air bersih. Terus adanya penurunan jumlah cadangan air bersih, kayak gitu. Nah, terus bisa juga nih, misal ditambahin bahwa di Indonesia ini kan banyak sungai ya. Dan sungai itu merupakan salah satu potensi untuk diolah menjadi air baku. Ya, salah satu air baku yang dapat diolah menjadi air bersih. Nah, kenapa sih? Maksudnya dia harus diolah dulu karena biasanya air permukaan ke air sungai itu kan tingkat kekeruhannya tinggi, maka dia perlu diolah di instalasi pengolahan air bersih. Nah, jadi kayak apa ya? Terstruktur gitu, ada benang merahnya. Nah, maka oleh karena itu dibutuhkan suatu perencanaan bangunan pengolahan air minum. Itu berupa instalasi pengolahan air minum kayak gini. Ini PDF-nya masuk lah, masuk ya. Masuk, Mbak. Nah, jadi sebenarnya ini aku dari ini sih, dari asistensi KP kemarin, dari Pak UI bilang, kalau sebenarnya latar belakang itu bagusnya, itu ditambahin citasi dari 5 jurnal terkini. Ya minimal 5 jurnal. Dan harus di atas tahun 2010, maksimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2020 berarti paling enggak jurnal yang dari tahun 2011. Bukan hanya dari surat kabar atau citasi berupa peraturan. Nah, kalau aku kan dulunya cuma buat berdasarkan peraturan doang kan. Jadi sebenarnya latar belakang yang bagus seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman mau memperdalam buat dan belajar buat latar belakang, nah bisa nih dimulai dari sekarang. Tapi semisal mau kopas dari TA cutting juga nggak apa-apa sih. Ini aku cuma ngasih gambaran aja buat latihan teman-teman buat latar belakang pas laporan KP nanti. Kayak gitu. Sampai di sini untuk bab 1 ada yang mau ditanyain nggak? Untuk latar belakang. Belum, Mbak. Jadi ini aku bebasin ke kalian sih mau pakai 5 jurnal terbaru atau enggak, atau mau pakai beberapa jurnal. Nah, contoh penerapannya itu gimana? Misal kayak aku bilang tadi, karena di Indonesia itu kan banyak sungai, terus sungainya juga tingkat kekeruhannya tinggi, nah nanti kalian bisa nampilin nih data. Misal sungai di Indonesia itu berapa, dan rata-rata itu tingkat kekeruhannya berapa, maksudnya yang membuat dia harus diolah dulu itu apa. Nah, itu bisa sih kalau misalnya mau diperdalam pakai jurnal gitu, ditambahin referensi. Semisal nggak mau juga nggak apa-apa. Terus untuk rumusan masalah, jadi kayak dari permasalahan yang udah teman-teman jabarkan di latar belakang, dari situ teman-teman bisa munculin rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah, tujuan, dan manfaat ini, itu ikutin masteran cutting aja nggak apa-apa. Ini aku ngambil contoh punya Zizi. Ada dia pakai punya aku aja. Ini disamakan aja bagaimanakah pengolahan yang sesuai untuk air baku. Terus bagaimana desain dan desain rancangan bangunan pengolahan air minum berdasarkan perencanaan. Terus tujuannya juga disamakan aja. Dan rumusan manfaatnya juga. Sebenarnya sih kalau rumusan manfaat yang bagus itu harusnya sih diskupkan lagi. Misalnya bagi peneliti atau bagi perguruan tinggi. Tapi kalau mau disamain kayak cutting juga nggak apa-apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak untuk yang bab 1? Belum, Kak. Masih aman.
Oke. Terus bab 2. Nah, di bab 2 ini teman-teman sekali lagi aku tekanin bahwa teman-teman harus buatnya itu berdasarkan SOP untuk subbab-subbabnya. Emang ini banyak banget sih. Kalau misalnya teman-teman mau buat yang baru nih, misalnya lagi rajin. Nah, itu bisa pakai referensinya maksimal 10 tahun ya. 10 tahun dari 2020. Jadi maksimal ya 2011. Atau mau kopas juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau aku mending kopas aja sih. Cuma nanti ininya ini aja. Maksudnya dirapikan aja untuk yang sub-subbabnya ini. Untuk bab 2-nya dia mau ditanyain nggak? Mbak, itu berarti kalau kopas nggak harus 10 tahun terakhir kan ya, Mbak? Apa Nah, apa harus 10 tahun terakhir juga? kalau aku nggak usah 10 tahun deh. Soalnya menurut aku mencari referensi buku PB PAM ini juga susah. Yang buku Trijoko aja itu tahun 2010. Nggak apa-apa kalian nggak usah pakai yang 10 tahun ke belakang, nggak apa-apa. Karena emang aku akuin susah sih, soalnya bukunya banyak bahasa Inggris. Dan yang bahasa Inggris pun kayak Alayla itu kan juga tahun 91 ya, tahun 90. Jadi ya nggak apa-apa, tapi diusahakan yang terbaru. Semisal nggak ada yang paling terbaru ya udah nggak apa-apa. Oke, Mbak, makasih. Iya, ada yang mau nanya lagi untuk bab 2? Nanti itu yang di pedoman ini ada di ini sih, ada di file SNI ya kalau nggak salah. Oh bukan, di Permen PU nih. Iya, ada di Permen PU. Ini teman-teman udah dapet atau belum yang masteran tubes aku? Belum. Oh, nanti coba deh aku kirimin. Itu ada Permen PU. Sama yang tadi yang TA Mas siapa Mas Iman. Tadi Mm-mm. itu ada file apa nggak Mbak? Apa cuma ada di perpus doang? Ada, kalau file TA Mas Iman itu nggak ada sih hard file. Dan TA-nya Mas Iman itu, Masya Allah banget sih. Itu tebel banget. Jadi dia kayak dua jilid gitu. Kayak Al-Quran gitu, terus ntar dimasukin ke dalamnya. Bener-bener tebel banget sih yang punya Mas Iman. Jadi nggak ada soft file. Oh ini, ada di SNI ternyata. Ada yang mau ditanyain lagi nggak untuk bab 1 dan bab 2-nya? Nggak ada ya? Terus lanjut ke bab 3. Nah, di bab 3 ini kan metodologi perencanaan, copy dari TA, sebutkan penulisnya. Nah, jadi di sini teman-teman pakainya yang ini. Ntar aku kirimin. Ini bab 3 dari TA-nya Mas Iman. Udah kelihatan kan ya Word-nya? Udah. Udah, Mbak. Nah, jadi ini nanti teman-teman kopas aja, tapi dibaca juga ya, biar tahu step by step-nya kayak gimana. Ada tahap persiapan, pengumpulan data, data primer, data kualitas air, terus nih data dosis optimum koagulan. Ini sebenarnya caranya sih penentuan dosis koagulan tuh kayak gimana. Di jar testnya nanti. Terus data sekundernya juga disamakan aja. Ini pengolahan dan analisis data. Terus ini untuk analisis kuantitas air baku. Di sini kan Sungai Kaliboyo ya. Nah, di sini teman-teman pakai sungai waktu spam aja. Semisal aku dulu spamnya di Kabupaten Cilacap. Pakainya Sungai Serayu. Nah, di sini diganti jadi Sungai Serayu. Ini juga diganti Sungai Serayu. Sesuai dengan sungai di spam, teman-teman. Terus untuk ini analisis kualitas air baku juga di Kopas. Ini juga
Untuk kedepannya nanti pemilihan alternatif unit pengolahannya kita pakainya 3 alternatif. Ini analisis lokasi IPA, nanti teman-teman bisa baca perancangan instalasi pengolahan air minum. Ini nanti perhitungan RAB dan penyusunan laporan. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak? Untuk bab 3. Jadi sama ya Mbak, itu bab 3 juga kopas juga. Bab 3 juga kopas. Oh iya. Oke Mbak. Sebenarnya nanti di PB POM ini menurut aku yang berat itu di ya bab 4 sama bab 5-nya. Karena kita milih unit pengolahannya apa, terus kalau di bab 5-nya itu di perhitungannya. Itu sih yang menurut aku agak berat. Kalau di bab 1 sampai bab 3 ini ya masih sekedar kopas-kopas. Ini ada deadline pengumpulannya nggak? Nah, sebenarnya kalau dari ASIS itu masih belum tahu sih ini deadline-nya kapan. Tapi teman-teman kerjain aja. Semisal aku kasih hari Jumat gimana? Karena kan kemarin ngasihnya hari Jumat nih. Tapi belum tahu sih sebenarnya kapan. Tapi untuk jaga-jaga coba dikerjain 1 minggu aja. Karena biasanya timeline-nya itu per minggu. Gimana? Oke, Bisa nggak? insya Allah Mbak. Insya Allah bisa. bisa. Insya Allah bisa Mbak. Oke, nanti semisal udah dari Koresisnya udah ada timeline pastinya, ntar segera dikabarin. Oke Mbak. Mbak mau tanya, itu buat kopnya sama kayak cutting berarti ya Mbak? Iya benar, kopnya sama kayak cutting. Tapi sebenarnya aku belum tahu sih kalau bab 5 itu apakah ditulis manual atau enggak. Tahun kemarin tuh ditulis manual nggak ya? Aku lupa. Kayaknya enggak deh. Semoga aja enggak. Soalnya susah juga kan nanti cara pengumpulannya gimana, nggak mungkin di-scan satu-satu kan, maksudnya kelamaan. Semoga aja sih nggak ditulis tangan. Yang waktu spam sama Pak Arya itu nggak tulis tangan kan? Enggak Mbak. Yang plumbing tulis tangan nggak? Enggak. Oh nggak. Tahun aku tuh plumbing tulis tangan. Tapi Kan udah ada corona. Oh iya, benar-benar. Iya benar-benar. Ada untungnya juga ya. Itu aja sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau tanya hal lain nggak apa-apa sih. Santai aja. Oh iya, aku mau nanya. Ada kriteria buat wilayah perencanaannya nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya kriteria ya, kita itu karena PB PAM, jadi fokusnya itu kita ngerencanain IPA-nya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah debitnya dan juga kualitas dari airnya. Ya, makasih ya udah reminder. Ntar aku buka lagi. Ini udah masuk ya? Oh, sebentar. Nah, jadi kita kan kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu dapat debitnya 125 LPS. Kualitasnya C. C ini teman-teman bisa lihat di SOP. Nah, ini. Ini ada kualitas airnya dengan debit 125 LPS. Jadi nanti teman-teman itu outputnya adalah ngedesain IPA dengan kapasitas 125 LPS. Dan kualitas airnya ini. Warnanya 10, kekeruannya 5, daya antar listrik 150, dan sebagainya. Nah ini nanti tujuannya adalah untuk di bab 4. Bab 5, di bab selanjutnya. Jadi nanti di bab 4 itu
teman-teman berdasarkan hasil kualitas airnya ini nanti kan dibandingkan sama Permenkes 492 tahun 2010. Nah, kira-kira yang melebihi itu apa sih? Misal, kalau misalnya kekeruhan 5 NTU kan udah memenuhi nih. Misalnya, apa ya, aku belum buka sih. Misalnya ini deh, warna. Misalnya warnanya baku mutunya 5, terus di sini 10, berarti kan dia melebihi baku mutu nih. Nah, nanti di situ teman-teman bisa ngetahuin kira-kira dari semua parameter ini yang tidak memenuhi itu yang mana aja. Misalnya ada warna kekeruhan gitu kan, misalnya 2 ini gitu. Nah, nanti di alternatif unit pengolahan itu teman-teman buat kira-kira warna dan kekeruhan ini dapat disisihkan pakai unit apa aja sih gitu, bisa pakai teknologi apa aja sih. Kalau misalnya ya, misalnya tahun dulu aku dapat kekeruhan dari semua parameter ini yang melebihi baku mutu itu cuman kekeruhan. Jadi alternatif pengolahannya aku pakai koagulasi, flokkulasi, sedimen, filtrasi, sama desinfeksi. Kayak gitu. Nah, nanti dispesifikin lagi koagulasi. Koagulasi aku tuh pakai tipe apa sih? Tipe koagulasi itu kan ada yang terjunan, terus ada yang pakai static mixer. Nah, karena ini sih sebenarnya kelemahan kelemahan dulu itu kita kayak ya udahlah kita pakai terjunan aja, maksudnya memanfaatkan gaya gravitasi gitu kan. Sebenarnya juga karena kayak ikut-ikutan gitu loh. Masteran cutting tuh banyaknya pakai yang terjunan. Jadi kita kayak ya udahlah kita pakai yang terjunan aja gitu. Padahal sebenarnya kalau mau teman-teman explore bisa sih. Misalnya pakai yang static mixer kan. Yang di PDM Demak itu soalnya ada yang pakai static mixer. Nah, teman-teman bisa misalnya nanti mau pakai static mixer. Tapi harus tahu gimana cara analisis perhitungannya. Nah, susahnya di situ dulu. Makanya pakainya yang terjunan. Kayak gitu. Itu nanti untuk di bab 4 sih. Yang untuk data kualitas maupun kuantitas dari air baku. Jadi untuk unit pelayanan, enggak. Jadi bedanya PB PAM sama SPAM, kalau di PB PAM itu gimana caranya kita ngolah air baku, baik itu yang berasal dari sungai, ataupun berasal dari danau, waduk, atau dari mata air. Itu gimana caranya sih teman-teman ngolah biar jadi air bersih. Nah, ketika dia udah jadi air bersih, dia kan ditampung di reservoir kan. Nah, terus nanti pendistribusiannya ke wilayah mana aja. Nah, itu baru fokusnya ke spam. Jadi spam itu ibaratnya ngerencanain wilayah pelayanan kira-kira bakal dilayanin sampai kemana. Makanya komponennya kan sampainya ke SR atau sampai ke sambungan rumah. Kayak gitu. Jadi di sini kita nggak nentuin wilayah pelayanannya itu di mana. Karena kita fokusnya gimana caranya kita ngolah air baku itu jadi air bersih. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Berarti kalau dari air baku sama tempat IPAL yang mau kita buat itu nggak ada, misalkan IPAL itu harus lebih rendah atau lebih tinggi dari air bakunya gitu? Nggak ada ya, Mbak? IPAL-nya lebih tinggi daripada air baku. Nah, selalu ya, kalau misalnya di lapangan, kalau dari sungai ya, itu pasti elevasi sungai itu lebih tinggi daripada IPA. Jadi dia pasti butuh pompa. Kalau konsep di spam itu kan ibaratnya sebisa mungkin kan kita memanfaatkan gaya gravitasi. Tapi semisal dia nggak bisa ya, mau nggak mau kan kita harus pakai pompa. Tapi kalau di PB PAM, biasanya kalau airnya itu berasal dari air permukaan, kayak sungai, danau, itu biasanya selalu pakai pompa, karena elevasinya lebih rendah daripada elevasi di IPA-nya. Kayak gitu. Makanya biasanya kan dia pakai intake untuk nyadap air dari sungainya itu. Dinaikin ke IPA-nya. Kayak gitu. Misalnya nanti dia mau dinaikin ke unit apa sih? Misalnya tingkat kekeruhannya tinggi, jadi dia butuh prasedimentasi. Nah, dia dari sungai dipompa menuju ke prasedimentasi, kayak gitu. Jadi nggak berpengaruh sih elevasi. Karena nanti kita pasti pakai pompa, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya dia berasal dari mata air.
Tapi kasusnya di sini karena kita pakainya air sungai, jadi ya mau nggak mau kita harus pakai pompa kayak gitu. Oke, makasih Mbak. Iya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oh ya, teman-teman KP-nya gimana? Udah sampai mana? Kalian udah buat proposal atau gimana? Belum ada info lagi dari Pak Bima, Mbak. Oh gitu. Terakhir dari Pak Bima disuruh ngapain? Belum Kalau disuruh dari ngapa-ngapa. Katanya sistemnya berubah apa gimana? Kata koornya Iya. nunggu kabar lagi. Oh gitu. masih mau koordinasi lagi sama Pak Bima, Mbak. Hmm. Semoga lancar ya KP-nya. Amin. Ada yang mau tanya lagi?